Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'ala al-ta'lim wal-ibadah wal-istibadah wal-hatta lana mustaqim bi kitabillah sunnati rasulih wa tilala al-huda wa du'a al-khairi mardati wa thawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana fiha bi 'ilmi darini amin ila al-qala thumma 'alamu rahimakumullah. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, kemudian ketahuilah bahwa semoga kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anna aklal halali yunawwirul qalba. Sesungguhnya makanan yang halal itu bisa memberi penerangan ke dalam hati kita. Wa yuraqqibuhu, dan bisa melembutkan hati kita. Ya, orang yang selalu makan yang halal, hatinya akan dipenuhi dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu lahul khasyata min Allah wal khusyu' li'azamati, dan akan bisa mendatangkan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk kepada Allah dan takut kepada Allah, kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada banyak orang tanya, "Bib, bagaimana caranya sholat yang khusyuk?" Nah, di antaranya ini, kalau kita pengen dapat sholat yang betul-betul khusyuk, jaga makanan kita daripada yang haram. Ya, hendaklah kita selalu makan makanan yang halal. Insya Allah dengan demikian akan timbul rasa khusyuk, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunshidul jawarih lil ibadati wat ta'at, dan akan bisa menimbulkan anggota badan ini rasa giat untuk beribadah dan berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu makan makanan yang halal, maka anggota tubuh kita ini akan giat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya rajin, ya. Ibadahnya, ya, salat malamnya rajin, baca Qur'annya rajin. Nah, kalau sudah lagi malas, barangkali kemasukan barang-barang yang syubhat atau yang haram dalam tubuh kita. Makanya harus betul-betul dijaga, kata beliau. Wa yuzahidu fid dunya, dan makan makanan yang halal tadi bisa membuat zuhud terhadap dunia. Zuhud ini, ya, orang yang tidak menjadikan hartanya itu di dalam hatinya. Ini namanya orang zuhud. Bukan berarti orang zuhud itu orang miskin, tidak. Banyak orang yang kaya tapi hartanya itu tidak dijadikan di dalam hatinya. Dia tidak mencintai hartanya karena dia menyadari bahwasanya harta itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah akan mengambilnya, maka haknya Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, ya, bahkan diri kita, nafsu kita, ruh kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun Allah menginginkan untuk mengambilnya, maka itu terserah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang makan halal akan timbul dalam hatinya rasa zuhud, wa yuraqibu fil akhirah, dan bisa memberikan semangat untuk kehidupan akhirat. Wa huwa sababun fi qabulil a'malis salihah wa istijabatid doa, dan makan yang halal juga termasuk sebab daripada dikabulkannya amal soleh dan juga diijabahnya doa kita. Kama qala alaihi wassalam li Sa'ad bin Abi Waqqas, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, "Atib tu'maduka tustajab da'watuk." Perbaikilah atau baguskanlah makananmu, kata baginda Nabi, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, tustajab da'watuk, maka doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma aklul haram wa syubhat fa sahibuhu ala dhiddi min jam'i hadil khairat. Dan adapun orang yang makan haram ataupun makan syubhat, maka orang yang memakannya tersebut maka seperti kebalikan daripada orang yang makan halal tadi. Yuqassil qalba wa yudlimuhu, makan yang halal, makan yang syubhat ataupun yang haram bisa mengeraskan hati dan juga bisa membuat hati ini gelap. Wa yuqayyidul jawarih an ta'at, dan mengikat atau membuat malas anggota badan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuraqib fid dunya, dan orang yang makan
makan syubhat atau yang makan haram, maka dia akan selalu image-nya ini dunia, tidak berpikir tentang akhirat. Dia akan semangat dalam mengurus dunia, tapi dia tidak perhatikan masalah kehidupan setelah di dunia, yaitu kehidupan akhirat. Wa huwa sababun fi 'adami qabulil a'mali shalihah, dan itu juga termasuk sebab makan yang haram ataupun syubhat, sebab tidak dikabulkannya amal perbuatan kita. Nauzubillah. Wa raddad du'a, dan ditolaknya doa kita. Kama fil hadits annahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis dikatakan bahwasanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzakara rajul, menyebutkan atau mencontohkan satu orang asy'as wa aghbar, yang penuh dengan debu, lusuh pakaiannya, yamuddu yadahu ila sama, kemudian mengangkat tangannya minta kepada Allah, ya Rabbi, wahai Allah, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, makanannya makanan yang haram, pakaiannya didapatkan dari barang yang haram, ya, kemudian dia makan dari suapan-suapan yang haram. Wa anna yustajabud doa, bagaimana kalau sudah bajunya haram, makannya haram, apa yang dia pakai semuanya haram, dia tahu-tahu berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah kabulkan doa saya, tidak bakal doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang ada dalam tubuhnya ini semuanya termasuk barang-barang yang haram, dan yang dia konsumsi juga daripada makanan yang haram. Nauzubillah. Waqad taqaddama faqad taqaddam, dan telah dijelaskan yang telah lalu. Fakhrisu ala aklil halal wa ala ijtinabil haram kullal hirs, dan bersemangatlah kamu untuk bisa mencari dan memakan makanan yang halal dan meninggalkan yang haram dengan betul-betul semangat yang tinggi. Walaysal wara khasan bil akli faqat, dan sifat wara itu menjaga daripada barang yang haram itu bukan hanya di dalam makanan saja, bal huwa amun fi jamil umur, tapi semuanya dalam kehidupan kita, dalam kelakuan kita, dalam apa yang kita kerjakan dalam hidup ini, harus juga kita bisa memilih yang mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang halal dan mana yang haram, agar kita selamat, jiwa kita bersih, hati kita bersih, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaikum bil iktisab minal halal, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala Allah wa ashrafna, wa tub alaina tawba taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa ar-rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adda al-habbi wa alihi wa sahbihi adda al-bashi as-sahbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wa tanahi. Rabbana qala bi ma'lum bin arbi alifna alladhi yaqulu rabbi bagina bagina qarbatna nabiyika ma tudrika rabbi wa fikra wa fikum wa taqalika fi alika wa warzuqna kull hadha dayyi wa khilaf ya ulama nahdu bil khair wa nutfu kull shar rabbana aslamna kull shu'un wa kullu rabbika diyun rabbana kull diyun rabbana qadiyana sabana rabbi fir wasdur atakum sadar wa sallallahu alaihi wa mustafa man ila al-haqqi ta'ala wa barakatuh fi nashri wa ala alihi wa sharafa wa sahbihi wa sahbihi al-barar wa ma bina bi hudak wa ya nabi man yazaru bi ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la tajana khalaqa amraka wa sa wa sallallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.